Selain ukur nitrogen atau N terus fosfat, kalium K atau KCl itu termasuk pH, niki juga bisa dipakai untuk mengukur kadar kandungan pupuk marak urea atau napi yang mau kita ukur. Nah, ada juga caranya kan. Sebenarnya lamun dengan jaringan itu Prabu kamu kan makin iki yang pada anu nih jadi isu Prabu subsidi kacil non subsidi Prabu subsidi separan kandungan sidi apa namanya tidak bagus subsidi ya, iya isunya kan. Nah, itu perlu kita ukur, berapa kali diukur di tempat-tempat lain ternyata tidak ada bedanya sebenarnya. Menjadi pembeda kalau dia sudah lama dibuka, nah seterusnya itu bedanya. Supaya tidak jadi isu maksudnya bisa kita ukur dengan. Kemudian yang kedua untuk pengukuran ini sebenarnya kalau lebih teliti lagi harusnya tanah yang sudah dijeluk, namanya yang sudah dikeringkan, harusnya ngambil kemarin bukan ngambil tadi kan. Mulai terbaik jeluk dulu, ada yang jeruk, lebih teliti hasilnya. Nah, bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi atau lebih teliti pokoknya hasilnya harus. Nah, maka untuk lahan praktik besok laboratorium lapangannya kalau bisa kita ulang ukur di UTS-nya, ya. Bukannya, sebenarnya itu harusnya lebih teliti lagi. Ya, terjeluk dulu, gitu kan? Terjeluk baru dicampur, karena pH-nya bisa jadi berubah, berbeda antara yang basah dengan pH itu tingkat keasaman atau kebasahan. Keluian anu lalu, tapi namanya pahit lalu atau tawah lalu, nah itu kira-kira. Tanah basah atau tanah yang tidak mengandung unsur pH tinggi itu mana bahasa ngatur ya dulu. Kira-kira tanah yang mengandung banyak H2S. H2S itu unsur kan tercampur itu anunya. H2S nama unsur karbon. Itu terlalu banyak jadi marah ambunan ambu itu cirinya. Ya marah-marah tanah bebelang lah ya. Kan iya kira-kira. Nah, yang pertama tentang peserta sebenarnya kemarin sudah ada kita punya kesepakatan sebenarnya bahwa peserta itu mestinya syaratnya adalah petani atau peserta baik laki-laki maupun perempuan yang bersedia melaksanakan rekomendasi UPT ya. Rekomendasi teknisnya UPT marahnya rabuk, penggunaan pengairan terus tapi yang menjadi rekomendasi UPT dan rekomendasi sekolah lapangan misalnya ada rabu itu ada termasuk misalnya mau bergaris berjarwo itu kan rekomendasi teknisnya UPT mestinya tadinya menjadi syarat pesertanya tapi tidak apa akan sudah liwat ini ya kan. Nah, kemudian yang kedua tentang kurikulum atau materi belajar kita. Nah, materi belajar kita kan ada 3 tujuan pertemuan niki atau program niki ada arah dulu dan pertama memperbaiki teknis budidaya atau teknis pertanian. Kedua meningkatkan nilai tambah atas produksi. Yang ketiga memperkuat kelembagaan petani. Nah ini maka 3 materi ini harus masuk di dalam sekolah lapang niki. Artinya mulai dari nambah sampai begabah itu adalah hal yang sifatnya teknis. Nah setelah begabah itu yang sifatnya tadi peningkatan nilai tambah dan di luar itu adalah peningkatan kapasitas kelompok. Nah dalam sekolah lapang niki kira-kira perlu bupit kita ukur, tapi sebenarnya menjadi kebutuhan peserta. Apakah di teknisnya nanti yang kita perlu tekankan, di manajemen usaha taninya atau di manajemen kelompok. Nah ini itu yang perlu ditekan. Maka bisa jadi sekolah lapang ini materi-materinya tergantung tapi yang menjadi kebutuhan kita bersama. Apakah sudah kita sepakat tentang materi? Nah bisa kita lakukan atau bisa kita usulkan ke bupit atau teman-teman PPL yang lain, kan? Nah, supaya jangan-jangan kita bupit merencanakan kegiatan teknis terlalu banyak, pelajaran teknis terlalu banyak, dari nambah sampai begabahnya terlalu banyak, ternyata yang dibutuhkan
Sebenarnya bukan itu, atau di mana materi yang perlu kita tekankan. Materi napi yang perlu kita tekankan itu, apakah di pengendalian hama penyakitnya yang perlu kita tekankan, ataukah di napi yang urusan-urusan teknis pasca panen. pasca panennya barangkali yang perlu kita tekankan. Nah,